Selamat sore adik-adik. Kita mengucap syukur ya adik-adik karena kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang Koko akan memberikan pengumuman untuk minggu depan persekutuan anak kita masih diadakan pada pukul jam 6 sore. Dan link YouTube akan dibagikan di WhatsApp grup SM Sekolah Minggu GKI Ampera. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Anak-anak, Koko minta lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin hati setiap kami agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Judul perikopnya pertemuan Abram dengan Melkisedek. Kita baca dulu ya ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, kita baca sampai situ dulu. Nah, jadi pada waktu itu ya, ketika Abraham telah mengalahkan para raja-raja yang menawan saudaranya yaitu Lot ya, Abraham pulang dengan keadaan yang lelah ya, karena mereka habis berperang. Makanya mereka lelah ya. Kita aja kalau habis olahraga, kita habis sekolah ya, kita habis jalan-jalan, pasti kita lelah ya. Lelah itu biasanya karena kita kurang makan ya, kita kehabisan energi, kita kurang minum ya, kita juga bisa kurang tidur ya. Itu bisa menyebabkan kita lelah ya. Nah, Abraham di sini berperang ya, pasti mereka lapar, pasti mereka haus ya, pasti mereka juga ingin istirahat, cepat-cepat ingin istirahat ya. Jadi Abraham ya dengan prajurit-prajuritnya, dengan orang-orang yang Abraham bawa ya, orang-orang Sodom. Lalu Abraham pulang ya. Ketika Abraham pulang, Abraham disongsong oleh satu raja, yaitu Raja Sodom ya, di lembah Syawe atau lembah raja. Nah, selain disongsong oleh Raja Sodom, ada satu raja lagi yang bertemu dengan Abram. Siapa rajanya? Raja siapa ayo? Raja Melkisedek ya, dia dari Raja Salem. Dia selain raja, dia juga seorang imam Allah yang maha tinggi ya. Jadi dia memiliki dua jabatan, yaitu yang pertama dia seorang raja, yang kedua dia seorang imam Allah yang maha tinggi ya. Kita dapat membayangkan ya bagaimana seorang raja, seorang imam ya mau bertemu dengan Abraham ya. Wah, pasti Melkisedek memiliki kerendah hatian ya. Walaupun jabatannya tinggi ya, tapi dia mau bertemu dengan Abraham ya. Dan ketika dia bertemu, dia bukan cuma bertemu saja loh. Dia memberikan dua hal ya. Ada dua hal yang diberikan oleh Melkisedek. Yang pertama, dia memberikan apa di ayat 18? Ya, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur ya. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abram dan prajurit-prajuritnya ya, kepada Abram dan orang-orang bersama dengan Abram ya. Abram atau Abraham ya. Nah, di sini kita dapat melihat loh penghiburan Tuhan. Loh, Ci, kok tiba-tiba penghiburan Tuhan? Iya, karena gini. Abraham lelah ya, habis pulang berperang. Ya, dia lelah, dia lapar, dia capek ya, dia butuh istirahat ya. Lalu Tuhan Allah mengirim Melkisedek ya kepada Abram dengan memberikan roti dan anggur ya, sehingga Abram dan orang-orangnya boleh makan kembali ya, boleh disegarkan kembali, boleh mendapatkan energi ya. Pasti mereka juga bersuka cita. Wah, kita dapat makanan, kita bisa ada energi lagi ya, kita bisa lanjut jalan pulang lagi ya. Pasti mereka
senang sekali ya, bisa makan, bisa minum ya. Ini merupakan penghiburan dari Tuhan. Nah, sering kali loh ya penghiburan dari Tuhan datang kepada kita juga. Misalnya kita habis pulang sekolah ya, adik-adik udah ada yang sekolah tatap muka ya, pasti rasanya berbeda ya. Tapi kita ingat-ingat dulu ya ketika sebelum ada pandemi, kita sekolah pasti lelah ya. Karena beberapa jam ya, 5 jam, 6 jam ya, kita sekolah, kita berpikir ya, kita belajar, kita main-main sama teman-teman. Saat pulang ke rumah pasti kita lelah ya. Tapi ketika pulang ke rumah ya ada mama papa yang menyiapkan kita makanan atau ada mbak yang menyiapkan kita makanan ya, menyiapkan kita air hangat untuk mandi, menyiapkan kita minum, menyiapkan kita cemilan, nah dan lain sebagainya yang bisa membuat kita senang kembali, terisi kembali energinya. Ini juga merupakan penghiburan daripada Tuhan ya. Tapi bukan hanya bentuk makanan loh. Ada satu hal lain yang lebih penting daripada makanan. Ya, kita lihat di ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca kembali. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apa tadi yang diberikan oleh Melkisedek? Ya, dia memberkati Abram ya. Abram diberkati oleh Melkisedek dan ini merupakan hal yang lebih penting dibandingkan makanan, minuman, harta benda, dan lain sebagainya ya. Berkat Tuhan itu adalah hal yang lebih penting karena makanan dan minuman serta harta benda itu juga merupakan berkat Tuhan ya. Jadi berkat Tuhanlah hal yang lebih berharga ya daripada hal-hal materi. Nah, lalu ketika Abram telah diberkati oleh Melkisedek, Abram merespon. Apa respon Abraham? Ada yang tahu apa respon Abraham ketika dia diberkati oleh Melkisedek? Iya benar, Abraham memberikan 1/10 ya dari hasil perangnya. Ya, jadi ketika Abraham telah diberkati, ya Abraham memberikan 1/10 ya atau persembahan persepuluhan kepada Melkisedek ya. Persembahan persepuluhan itu adik-adik ada yang tahu apa itu persembahan persepuluhan? Kalau yang kelas besar pasti pernah mendengar ya, apa itu persembahan persepuluhan, yaitu persembahan yang Tuhan tetapkan untuk orang Israel pada waktu itu ya. Jadi Abraham merespon dengan memberikan persembahan kepada Melkisedek ya. Nih, Cici ada dua gambar. Ini ya ketika Melkisedek memberikan makanan dan minuman kepada Abram dan orang-orangnya ya. Ketika Abram pulang dengan keadaan lelah ya, lalu dihiburkan oleh Tuhan melalui Melkisedek ya. Lalu juga ketika Abraham diberkati oleh Melkisedek ya. Dia diberkati oleh Melkisedek ya, berkat yang daripada Tuhan. Lalu kita lanjut. Kita baca di ayat 21 sampai 24. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Dan ambillah untukmu harta benda itu, tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing ya. Jadi
Selain dia bertemu dengan Melkisedek, Abraham juga disongsong oleh Raja Sodom. Nah, orang-orang Sodom pada waktu itu masih ada bersama-sama dengan Abram, ya, karena Abram habis merebut mereka dari raja-raja yang menawan mereka. Nah, di sini Raja Sodom ingin kembali mengambil orang-orangnya. Abraham, orang-orangnya berikan kepadaku dong, kasih kepadaku. Nih nanti aku kasih harta benda kepada kamu. Ya, ambil aja harta bendanya, nggak apa-apa. Ya, tapi Abraham bilang apa? Aku bersumpah ya, demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku nggak mau ngambil apa-apa. Bahkan benang atau tali kasut pun aku nggak mau. Ya, Abraham mah nolak. Kenapa sih Abraham menolak? Kita kalau dikasih barang kita mau nggak? Misalkan, nih Cici kasih kamu mainan baru, kamu mau nggak? Kalau Cici kasih mainan baru, pasti mau ya. Tapi di sini Abram menolak. Loh, kenapa ya Abram bisa menolak? Nah, karena di sini Abram memiliki sikap yang tidak serakah. Oh, tidak serakah loh. Karena Abram di sini ya memiliki kerendah hatian. Ya, dia lebih mementingkan berkat Tuhan daripada hal-hal materi yang sifatnya fana. Ya, Abraham lebih bergantung kepada Tuhan daripada ke hal-hal yang nyata seperti harta benda ya ataupun makanan, minuman ya. Abraham bergantung kepada Tuhan. Nah, dan Abraham di sini tidak ingin menyusahkan Raja Sodom. Ya, karena Raja Sodom ya orang-orangnya habis ditawan oleh raja-raja. Ya, jadi Raja Sodom pasti banyak sekali kehilangan sesuatu ya. Di sini Abraham tidak mau serakah, dia tidak mau menyusahkan, menambahkan beban Raja Sodom tersebut. Ya, akhirnya Abraham bahkan ya adik-adik, Abraham tidak mau mengambil sepotong benang loh. Dan tali kasut pun Abraham tidak mau, bahkan hal terkecil pun Abraham tidak mau ya. Saking Abraham bergantung kepada Tuhan ya, Abraham tidak ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri ya. Adik-adik, kita mau belajar ya dari Abraham. Seberapa sering sih kita serakah? Cici juga pernah serakah, Cici juga sering serakah ya. Kita renungkan bersama-sama, seberapa sering sih kita serakah ya. Serakah dalam hal berbagi mainan, serakah dalam hal berbagi makanan, ya, minuman, cemilan, dan lain sebagainya ya. Bahkan hal-hal yang kita tidak sadari pun sering kali kita gunakan dengan serakah ya. Janganlah kita serakah adik-adik, tapi ya kita harus memiliki respon seperti Abraham, yaitu memberikan persembahan ya. Gimana sih cara kita memberikan persembahan? Apakah dengan kita datang ke gereja ya kita kasih uang? Ya itu juga persembahan, tapi ada persembahan yang lebih penting. Persembahan yaitu tubuh kita ya, jiwa kita untuk Tuhan ya. Bukan hanya hal-hal materi ya, tapi tubuh kita yang lebih penting ya, persembahan yang sejati untuk Tuhan ya. Gimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita ini ya untuk Tuhan? Yaitu dengan waktu yang Tuhan berikan. Jadi kita semua memiliki waktu yang daripada Tuhan ya. Selama 24 jam, apakah adik-adik sudah menggunakannya untuk Tuhan? Sudah belum? Atau adik-adik seringnya main, Ci aku senang main, jadi 24 jam aku main HP, aku main mainan, aku main sama teman, sama adik ya. Apakah kita sering kali ya serakah dalam hal waktu? Atau kita senang nonton, Ci saya senang nonton Ci, ini filmnya bagus banget, kartunnya bagus banget. Atau kita senang kegiatan yang lain ya, joget-joget dan lain sebagainya yang kita senang ya. Jangan sampai kita serakah ya, karena Tuhan tidak suka ya. Dalam 24 jam kita harus menyerahkan diri kita juga untuk Tuhan. Caranya gimana? Kita saat teduh,
Kita berdoa kepada Tuhan karena doa itu penting ya sebagai komunikasi kita, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan Allah ya. Lalu membaca Alkitab ya, lalu mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan, adik-adik buka YouTube Sekolah GKI Ampera, adik-adik dengarkan lagi firman Tuhannya ya. Itu juga bisa menambahkan iman kita ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi suatu hal yang baik untuk diri kita, tapi seringkali kita lebih memilih hal-hal yang sia-sia. Kita lebih pingin nonton terus, pingin main terus ya. Jika kita ada sikap seperti itu, mari kita ubah ya. Biarlah kita boleh memiliki respon seperti Abraham ya, yang memberikan kepada Tuhan Allah. Ya, di sini Melkisedek ya. Masih ingat Melkisedek ya? Melkisedek juga menggambarkan Tuhan kita ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus juga memiliki 3 jabatan. Yang pertama raja, lalu imam, lalu nabi ya. Tuhan Yesus sebagai raja ya, dia juga memimpin kita ya, memimpin kerajaan sorga ya. Lalu dia juga sebagai imam ya, dia memberkati kita ya. Tuhan Yesus ketika ingin naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Ya, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Cici bacakan ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka ya. Jadi bukan hanya pada zaman Abram ya, tetapi sampai sekarang dan selama-lamanya berkat Tuhan Yesus ya tidak akan pernah habis untuk kita. Kita pasti akan diberkati juga oleh Tuhan ya. Kita bisa bangun pagi, kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak ya, bisa mendapatkan kesehatan ya. Itu semuanya merupakan berkat Tuhan. Ya. Ini ada hal yang dapat kita pelajari. Yaitu kita tidak perlu khawatir lagi ya akan hal-hal yang tidak mengenakan ya, yang tidak enak ya, yang kita rasakan seperti capek dan lain sebagainya. Abram juga merasakan hal-hal yang tidak enak loh. Bahkan ya ketika Abram keluar ya, dipanggil keluar oleh Tuhan Allah, Abraham diutus ya ke tempat yang Abram tidak tahu ya, dengan janji pimpinan Tuhan. Di situ Abram juga belum Tuhan Allah belum menggenapi janjinya, yaitu memberikan Abram keturunan yang banyak ya. Belum digenapi, masih ada waktunya Tuhan ya. Tetapi kita melihat imannya Abraham ya. Abraham bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mau memperkaya dirinya ya. Dia hanya bergantung kepada Tuhan ya. Dia mau menerima berkat Tuhan. Banyak hal yang tidak mengenakan yang Abram rasakan, seperti istrinya ingin diambil oleh Raja Mesir ya. Lalu gembala-gembalanya dengan gembala Lot bertengkar, lalu Lot ditawan sehingga dia harus berperang dengan raja-raja tersebut ya. Banyak hal yang tidak enak ya, tetapi karena Tuhan ya, Abraham percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menghiburkan dia ya, sama seperti kejadian ini. Tuhan Allah menghiburkan Abram melalui Melkisedek. Abraham juga tidak khawatir dengan hal-hal materi. Ya, kita juga tidak perlu khawatir akan hal-hal materi karena Tuhan kita sanggup mencukupkan kita. Ya, jangan sampai kita serakah dalam hal yang nyata dan serakah dalam hal yang sering kali kita tidak sadari, yaitu waktu kita, waktu hidup kita. Mari kita persembahkan untuk Tuhan ya. Kita juga memiliki Tuhan yang berkatnya melimpah. Dia murah hati ya.
Kita hanya perlu terus beriman, sama seperti Abram yang beriman kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan ya, sehingga Abram boleh hidup berkenan di hadapannya. Ya, marilah adik-adik kita boleh terus beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita hanya perlu beriman dan hidup berkenan di hadapannya, ya, agar Tuhan boleh terus memberkati kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan pimpinan Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami renungkan, boleh kami lakukan, bahwa kami tidak boleh serakah, bahwa kami harus menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, mempersembahkan waktu kami untuk Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami lupa, seringkali kami tidak ingat, biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.